Amerika Serikat wajib tarik keluar China dari kandangnya. Atau Amerika Serikat hanya menghitung mundur keruntuhannya. Dan apakah perang besar dunia akan segera dimulai? Amerika Serikat mengalami inflasi terburuknya yang menyentuh angka 9% dan membuat negara adidaya itu mengalami krisisnya sendiri. Tetapi, seperti prediksi King Naruto sebelumnya, ternyata benar inflasi tidak membuat China keluar dari daftar target gempuran Amerika Serikat. Akankah benar Amerika Serikat siap sabuk bersih musuh-musuhnya? Kenapa Amerika Serikat terkesan ambisius belakangan ini dalam menyelesaikan semua urusannya secara barbar? Mari kita bahas. Sahabat bagi-bagi, Amerika Serikat bukanlah negara yang hidup dan kaya dari produksi seperti China, atau kaya dari sumber daya alamnya sendiri seperti Arab Saudi. Kekayaan Amerika Serikat didatangkan dari banyaknya strategi kenegaraan yang ortodok. Mereka selalu memperoleh keuntungan dengan cara mengontrol kebijakan negara lain untuk keuntungan mereka. Bila ada yang tidak bisa dikontrol, maka Amerika Serikat akan menggantikan pemimpinnya, baik dengan cara konspirasi, atau okupansi, atau penaklukan militer. Amerika Serikat kini ditantang untuk menjadi juara bertahan dunia. Di tengah-tengah gempuran ekonomi China yang melejit, bahkan sampai-sampai mempengaruhi banyak negara. Cara China lebih diterima banyak negara karena lebih terkesan transaksional daripada Amerika Serikat yang ego nasional dengan mengedepankan keuntungan tanpa tawar-menawar. China lebih dipandang ramah untuk dijadikan pendukung negara-negara berkembang karena semua transaksi hanya mempengaruhi kebijakan ekonomi suatu negara dan tidak terkesan ikut campur dengan urusan politik negara lain. Padahal sama saja. Menurut King Naruto, kedua negara tersebut bermain di belakang layar untuk mengukuhkan suatu pemimpin di suatu negara. Lihatlah Malaysia, di mana investasi China akhirnya ambyar setelah ganti pemimpin dan tidak mau mengakui hutang-hutang tersebut. Sahabat bagi-bagi, kini Amerika Serikat jelas kebakaran jenggot, bahkan sampai ke bulu keteknya. Setelah mengetahui kroposnya sistem ekonomi mereka yang hanya bisa menebar ketakutan di dunia. Amerika Serikat hanya bisa panen bila ada peperangan terjadi. Karena produksi persenjataan mereka menopang 30% keuntungan negaranya dari perselisihan di dunia. Kini eksistensi mereka dipertanyakan lantaran China terkesan lebih manusiawi, di mana China mencaplok atau mengendalikan negara lain dari investasi atau hutang. Dan ini sudah terbaca oleh King Naruto, di mana IMF minggu kemarin koar-koar menyalahkan banyak negara yang terpuruk karena hutang-hutang mereka kepada China. China kini wajib disingkirkan oleh Amerika Serikat karena proyek ambisiusnya di jalur sutra yang baru yang akan mengukuhkan China sebagai negara ekonomi 10 tahun ke depan. Bila Amerika Serikat gagal di sini, maka Amerika Serikat akan turun peringkat dari negara superpower dunia, di mana nantinya semua kroni-kroni Amerika Serikat akan berbalik ke China yang lebih kaya dan besar. Amerika Serikat pada saat ini akan dihadapkan pada keputusan besarnya. Mau hadang China sekarang saat China belum mencapai titik terbaiknya, walau dengan resiko besar di mana keadaan dunia akan berlipat-lipat lebih parah. Atau Amerika akan menjadi negara adidaya yang sudah menunggu ajalnya. Seperti yang kita ketahui, Amerika Serikat bukanlah negara yang potensial lagi selain dolarnya saja. Produk-produknya pun tidak laris di pasaran.
Selain hanya menjual kerusuhan yang akan melariskan senjata-senjata mereka, Amerika Serikat juga akan membuat api dalam sekam di mana suatu waktu dendam negara-negara lain akan mengarah kepada Amerika Serikat di saat Amerika Serikat merosot dari kedidayaannya. Kini Amerika Serikat sedang was-was akan hal itu ke depannya. Jadi, penyerangan pangkalan militer Amerika Serikat ke China adalah titik balik di mana Amerika Serikat berharap China keluar seperti Rusia kepada Ukraina. Dan disinilah kita bisa lihat ke depannya apakah China sudah menyiapkan segalanya sebagai kekuatan tempur baru atau hanya negara yang hebat dalam berdagang. Kita bisa lihat dari banyak dukungan ke siapa. Di situ letak kekuatan mereka terbaca. Dan Indonesia pun terlihat jelas di mana presiden kita membayar sebagian hutang kita ke China karena bisa membaca situasi kondisi dunia pada saat ini. Ya, besok-besok akan kita bahas tentang posisi Indonesia. Tentunya setelah panen terongnya King Narto selesai. Akankah Indonesia merdeka seutuhnya? Ayo, rapatkan barisan dan saatnya Indonesia menggugat. Merdekalah Indonesia seutuhnya. Merdeka!